在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di lautan darah di kedalaman tanah dewa kuno, di satu-satunya pilar yang tersisa duduk seorang pria dengan rambut acak-acakan berwarna merah darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata jahatnya terlihat di balik rambutnya yang berantakan. Mata merahnya yang merah tua bisa mengguncang hati makhluk hidup manapun. Dia tersenyum kejam. Satu lagi datang, hari di mana aku, Tuo Sen, melarikan diri akan segera tiba, segera. Wang Lin, kamu harus menjaga warisan pengetahuanku tetap aman, sehingga aku dapat mengambilnya kembali. Tanpa warisan kekuatan saya, warisan pengetahuan Anda tidak ada gunanya. Selain itu, warisan ilmumu belum lengkap, ada satu kristal pengetahuan yang ada di tanganku. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun dan banyak upaya untuk akhirnya menemukan kristal pengetahuan yang tersembunyi ini. Setelah menyatu dengannya, saya teringat banyak hal. Saya bisa merasakan kekuatan misterius tumbuh di inti planet ini selama bertahun-tahun. Kekuatan ini mirip dengan pertumbuhan bayi dewa kuno, kekuatan inilah yang oleh para pembudidaya Anda disebut kristal planet budidaya. Saya bisa menggunakan benda ini untuk membuka segel saya dan kemudian saya bisa menggunakan teknik pertukaran jiwa untuk meninggalkan tempat ini. Saya harus berterima kasih kepada Tusi. Ketika dia memilih tempat ini untuk membagi kesadarannya, beberapa penduduk asli menjadikannya dewa. Ini semua dicatat dalam kristal pengetahuan terakhir. Tusi menanggapi mereka dengan memberi mereka tempat pengorbanan dewa kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan ras asli itu telah tiada, benteng terakhir dari klan abadi yang terbengkalai adalah tempat pengorbanan dewa kuno yang tersisa. Jika aku pergi ke sana, aku bisa menggunakan beberapa mantraku. Seorang junior dari klan abadi yang tertinggal sedang tidur di sana, dan untuk mendapatkan kristal planet budidaya, saya berkorban banyak untuk mendorongnya dari tahap 11 daun ke tahap 12 daun. Hal ini memungkinkan dia untuk melepaskan klan immoral yang terbengkalai dari segelnya dan membunuh jalan mereka ke dunia kultivasi. Semua ini berjalan sesuai rencanaku, dan lokasi cultivation planet kristal akhirnya dibuka. Wang Lin, utusanku akhirnya bertemu denganmu lagi. Meski kamu sudah banyak berubah, bagaimana mungkin aku, Tuo Sen, bisa melupakanmu? Perasaan ilahi Anda telah terukir di hati saya. Kemanapun kamu lari, aku bisa menemukanmu. Tuo Sen mengangkat kepalanya dan mulai tertawa. Tawanya memenuhi seluruh lautan darah, menyebabkan gelombang besar melanda lautan. Matanya bersinar merah. Warna merah di matanya tampak beberapa kali lebih kental daripada darah laut. Wang Lin, hari di mana aku, Tuo Sen, melarikan diri sudah dekat. Setelah aku melahapmu, aku akan menjadi dewa kuno bintang 8. Pada saat itu, siapa dalam sistem ini yang akan menjadi tandinganku? Saat Tuo Sen tertawa, beberapa suara mencicit terdengar dari lautan darah. Dua monyet kecil muncul dan pindah ke samping Tuo Sen. Mata kedua monyet kecil ini mengeluarkan cahaya merah iblis. Saat ini di makam Suzaku, mata lelaki tua dengan senyuman menyeramkan itu bersinar merah. Mata monyet di bahunya semakin merah. Ketika monyet kecil itu mencicit, lelaki tua itu berhenti sejenak dan melihat ke kejauhan. Matanya bersinar merah sekali lagi. Ia datang. Orang tua itu hendak pindah ketika monyet di bahunya menggeram. Namun lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum berbalik. Tujuannya adalah pusat makam Suzaku. Ketika lelaki tua itu terbang, monyet kecil itu memandang ke depannya dan matanya bersinar merah. Orang tua ini sangat cepat. Orang ini sepertinya bisa mendeteksi kapan keretakan itu akan muncul, jadi dia dengan mudah menghindarinya. Meski dia bergerak sangat cepat, tidak ada bahaya baginya. Tak lama setelah lelaki tua itu pergi, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan Wang Lin mendarat. Dia melihat kemana lelaki tua itu berada dan mulai merenung. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan. Dia menyebarkan perasaan dan melanjutkan dengan sangat hati-hati. Keretakan itu membuatnya pusing karena dengan adanya celah itu, dia tidak punya pilihan selain bergerak perlahan.
Dalam 2 hari terakhir, Wang Lin melewati banyak tempat yang hancur akibat perpecahan. Dia melihat sebuah cekungan di kejauhan dengan aura pedang menusuk yang menembus langit seperti pedang. Dia mengamati area itu dengan akal sehatnya dan menemukan ada lebih dari 10.000 cekungan di sini. Mereka menutupi area yang sangat luas sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di mana ujungnya. Meskipun setengah dari pedangnya berada di bawah tanah, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan maksud pedang yang kuat. Potongan jiwa logam, Wang Lin merenung. Dia sudah lama berada di dalam makam Suzaku, dan segalanya sangat berbeda dari apa yang dikatakan si Tunan kepadanya. Wang Lin tidak bodoh, dia sudah punya spekulasi sendiri mengapa ini terjadi. Saya khawatir makam Suzaku sebenarnya adalah planet kristal budidaya itu sendiri. Saya berada di makam Suzaku dan juga di dalam planet budidaya kristal. Inilah mengapa semua makhluk hidup aneh ini lahir di dalam makam. Inilah mengapa celah aneh itu muncul ketika kristal planet budidaya mulai hancur. Keretakan ini adalah runtuhnya kristal planet budidaya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat ke baskom di depannya. Namun, ini hanyalah spekulasinya sendiri. Dia harus pergi ke tengah tempat ini untuk memastikannya. Jika gunung itu ada, maka dia salah. Tetapi jika tidak, maka dia benar. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menyebarkan akal, dan hatinya bergetar. Di tengah area ini terdapat cekungan besar yang ditutupi lapisan es biru tua, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, niat pedang di sini adalah yang terkuat, itu menembus langit, dan mengeluarkan aura arogan. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pedang terbang biasa. Wang Lin secara pribadi melihat sesuatu dengan aura serupa di alam surgawi. Bagaimana tempat ini bisa memiliki hal seperti itu? Wang Lin melihat ke baskom di depannya. Cekungan tersebut menutupi area yang terlalu luas, sehingga membutuhkan terlalu banyak waktu untuk mengelilinginya. Lagi pula, akan ada makhluk hidup lain di sepanjang jalan, jadi ada perbedaan dalam jumlah bahayanya. Juga, benda di tengah baskom memberinya perasaan familiar. Perasaan ini bukan berasal dari bagian jiwa tertentu tetapi dari keakraban umum. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berjalan ke area cekungan. Namun, setelah 100 kaki, salah satu cekungan menunjukkan niat dingin. Pedang di baskom keluar dari tanah dan terbang menuju Wang Lin. Ini adalah pedang yang sangat umum, panjangnya 3 kaki, lebar 2 jari, dan seluruhnya berwarna perak. Ujung pedang diarahkan ke Wang Lin dan melepaskan gelombang senandung pedang. Enyahlah. Perasaan datang dari pedang. Perasaan ini sangat kejam dan penuh dengan kesombongan. Bentuk kehidupan yang dibentuk oleh jiwa unsur logam mirip dengan roh pedang. Niat pedang yang datang dari baskom besar di tengahnya sangat mirip dengan maksud pedang dari pedang surgawi. Dia menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Saat pedang surgawi muncul, pedang sebelumnya memucat dibandingkan seperti kunang-kunang di samping api yang menderu. Wang Lin berteriak, Su Li Guo. Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan Su Li Guo mengambil bentuk. Dia melihat pedang itu dan tertawa nakal. Cucu, meskipun kakekmu Su Li Guo baru menjadi roh pedang di tengah jalan, kamu. Tanpa menunggu dia berbicara, pedang arogan itu bergetar dan dengan cepat melarikan diri tanpa ragu-ragu. Adegan ini mengejutkan Su Li Guo, tapi kemudian dia dengan cepat menjadi sombong. Berlari, apakah kakekmu Su Li Guo membiarkanmu lari? Dengan itu, dia membawa pedang surgawi dan mengejarnya. Roh pedang secara alami membutuhkan roh pedang lain untuk menekannya. Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Su Li Guo membuka jalan bagi Wang Lin. Semua pedang harta karun yang mereka lewati keluar, tetapi berlari setelah melihat Su Li Guo. Pemandangan ini sangat aneh, seolah-olah semua pedang harta karun takut pada Su Li Guo. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan tenang menyaksikan semua ini dan terus berjalan ke depan. Su Li Guo sangat gembira saat dia mengaum. Dia akan terbang ke sana kemari dengan pedang surgawi sambil mengeluarkan raungan gembira. Satu demi satu pedang harta karun keluar dari baskom dan berkumpul di baskom tengah. Sesampainya di sana, mereka tidak lagi melarikan diri tetapi melayang di sana, melepaskan niat pedang yang kuat dan aura dingin. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat terbang menuju pusat dengan Su Li Guo memimpin.
Tidak banyak perpecahan di sini, Wang Lin hanya menemui 3 orang di sepanjang jalan. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak terlalu terkena dampak keruntuhan sebelumnya. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit celah yang dia temui. Akhirnya, dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh dan menyerbu ke tengah seperti meteor. Beberapa jam kemudian, cekungan besar di tengahnya mulai terlihat. Ratusan pedang terbang melayang di atas cekungan tengah, melepaskan niat pedangnya. Wang Lin bisa merasakan niat pedang yang kuat dari sini. Su Liguo berhenti dan tidak berani bergerak maju. Dia memandang Wang Lin dengan senyuman yang menyenangkan dan berkata, "Tuan, Anda melihat bahwa saya tidak mengendur sama sekali sepanjang jalan dan menggiring semua roh pedang ke sini untuk Anda. Sekarang tidak banyak lagi yang bisa kulakukan. Bagaimana kalau aku kembali menjadi pedang sampai kau melenyapkan semua roh pedang itu? Aku akan keluar setelahnya." Dengan itu, Su Liguo dengan cepat kembali menuju pedang surgawi. Namun, ketika separuh tubuhnya kembali ke dalam pedang, Wang Lin meraih pedang itu dan melemparkannya bersama Su Liguo ke dalam kumpulan pedang harta karun. Su Liguo menjerit saat dia dengan cepat mundur kembali ke pedang surgawi dan hendak mengendalikannya untuk melarikan diri. "Jika kamu tidak bisa menerobos tempat ini untukku, maka percuma saja menahanmu." Suara dingin Wang Lin bergema di telinganya. Dia diam-diam mengeluh dan mengutuk Wang Lin di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mencoba melarikan diri lagi. Dia mengendalikan pedang surgawi dan menyerang gerombolan pedang harta karun seperti orang gila sambil mengeluarkan raungan ganas. Raungannya keluar melalui pedang surgawi, membuat pedang yang menggetarkan surga itu bersenandung. Senandung pedang ini bisa menembus langit yang tinggi dan menyebabkan semua pedang harta karun itu membuat jalan. Pada saat ini, kabut biru yang menutupi baskom mulai bergerak dan pedang berbentuk setengah bulan melayang keluar. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketika dia merasakan aura yang mirip dengan pedang surgawi, hal pertama yang dia pikirkan adalah kekayaan. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin terjadi, perasaan itu tidak akan hilang. Sayangnya, benda di hadapannya bukanlah kekayaan melainkan pedang setengah bulan. Sejak zaman kuno, pedang dan pedang memiliki ketenaran yang sama, tetapi pedang memiliki harga diri dan pedang memiliki kegemarannya sendiri. Tidak apa-apa jika itu hanya potongan logam biasa, tapi begitu mereka mendapatkan roh, mereka tidak bisa hidup berdampingan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi pedang yang bisa membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya memujanya untuk hidup berdampingan dengan pedang, dan pedang ini tidaklah sederhana. Tapi betapapun luar biasanya pedang ini, pedang itu tetap terbuat dari kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jadi mustahil untuk membawanya. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya begitu dia meninggalkan Cultivation Planet Crystal, itu akan hancur menjadi kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan mereka akan kembali ke pemiliknya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia hendak mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang surgawi dan keluar dari tempatnya ketika dia tiba-tiba menatap ke arah pedang misterius itu. Itu tidak benar. Roh pedang itu tidak dibuat oleh potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya satu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat banyak makhluk hidup sejak dia tiba di sini, dan semuanya terbuat dari kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka terbuat dari hanya satu bagian jiwa seperti roh pedang ini. Ketika pedang setengah bulan terbang keluar dari baskom, semua pedang di sekitarnya mengeluarkan senandung pedang seolah-olah mereka memberi hormat kepada tuan mereka sebelum mundur. Su Liguo melihat pedang setengah bulan dari dalam pedang surgawi dan mulai menjadi gugup. Dia selalu menjadi kucing yang penakut, jadi setelah melihat semua pedang lainnya mundur, dia ingin menyerah juga tetapi takut pada Wang Lin. Getarannya menular ke pedang surgawi, menyebabkannya sedikit bergetar. Bilah setengah bulan muncul di sebelah pedang surgawi dengan menggunakan beberapa metode misterius. Dengan suara ding, pedang surgawi itu didorong ke belakang, tapi tidak ada satupun goresan di atasnya. Su Liguo menjerit dan terbang menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia selalu tahu bahwa Su Liguo adalah kucing yang penakut, tetapi dia tidak berpikir Su Liguo akan lari tanpa berkelahi. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang surgawi terbang ke genggamannya. Pada saat ini, pedang bulan sabit dengan cepat mendekat. Wang Lin dengan cepat mundur dan pada saat yang sama mengayunkan pedangnya,
menciptakan gelombang energi pedang yang bertabrakan dengan pedang setengah bulan. Dengan keras, energi pedang bertabrakan dengan pedang setengah bulan, tapi pedang setengah bulan tidak rusak sama sekali. Saat dia mundur, dia mengangkat pedang surgawi untuk menghalangi di depannya. Energi pedang mendekat dan dengan keras, Wang Lin terlempar ke belakang. Menggunakan kekuatan ini, Wang Lin mundur. Kekuatan energi pedang itu sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Tanpa menggunakan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, tidak mungkin Wang Lin bisa menandinginya. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia tidak melarikan diri dengan cara yang sama ketika dia datang, tetapi ke arah yang berlawanan, dia masuk lebih dalam ke makam Suzaku. Itu memerintahkan semua pedang harta karun untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia melewati satu demi satu baskom. Pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan pedang setengah bulan di belakang. Pedang surgawi sudah disingkirkan, jadi dia bisa terbang dengan sekuat tenaga. Pedang harta karun dari baskom di hadapannya terbang keluar dan mendekatinya, mengelilinginya sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi Wang Lin, menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang harta karun yang datang ke arahnya dari depan semuanya meleset, tapi mereka dengan cepat berbalik untuk mengejarnya. Pada saat ini, ada lautan pedang harta karun yang tak ada habisnya di belakang Wang Lin. Mereka menciptakan niat pedang yang dapat menghancurkan langit. Aura dingin yang mereka ciptakan menyebabkan suhu turun drastis, bahkan embun beku pun muncul. Rasanya hanya dengungan pedang yang tersisa di dunia, dengungan pedang mengguncang langit dan bumi. Suara ini sangat keras sehingga para pembudidaya dalam jarak puluhan ribu kilometer semuanya mendengarnya. Banyak pembudidaya terbang menuju lokasi ini untuk melihat apa yang terjadi. Masing-masing pedang mengeluarkan dengungan pedang dan aura dingin. Ketika semua pedang digabungkan, mereka tampaknya telah membentuk pedang kuno yang abadi. Sinar energi pedang melewati Wang Lin dari belakangnya. Wang Lin, yang dikelilingi oleh bendera jiwa, bergerak seperti awan asap. Meskipun masih banyak pedang energi yang mendarat padanya, semuanya terhalang oleh bendera jiwa. Hanya ketika energi pedang dari pedang setengah bulan mendekat, Wang Lin akan mengeluarkan pedang surgawi untuk memblokirnya. Seluruh situasi ini sangat menarik bagi Wang Lin. Itu membuatnya teringat masa lalu ketika dia diburu oleh orang lain ketika tingkat budidayanya masih rendah. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya terbang menuju Wang Lin. Mereka berhenti 5.000 km jauhnya, tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tertawa saat dia berbalik dan melihat pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dan pedang setengah bulan. Dia berteleportasi dan muncul kembali sejauh 5.000 km. Namun, begitu dia muncul kembali, pedang harta karun yang hendak mengejarnya melepaskan kilatan cahaya dan langsung menutup jarak. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh makam dan aura kehancuran sejak makam itu runtuh sepertinya muncul kembali. Saat dua sinar cahaya dengan cepat keluar, Wang Lin segera mengenali kedua orang itu. Salah satu dari keduanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Hanya dari melihat telinganya, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Wutai. Sedangkan untuk wanitanya, dia mengenakan kerudung berwarna ungu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta karun, ekspresinya tenang dan dia tertawa. "Jangan pergi, saudara Zhou. Tunggu aku sebentar." Ekspresi Zhou Wutai jelek saat dia bergumam, "Sial." Dia pura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang lebih cepat. Adapun wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia menunjukkan wajah penuh ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Sama seperti ini, keduanya terbang di depan dengan Wang Lin di belakang mereka diikuti oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang setengah bulan kadang-kadang muncul dan mengirimkan gelombang energi pedang. Energi pedang ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh Wang Lin. Setiap kali ada yang dilempar ke arahnya, dia harus menghindarinya dengan cepat. Pedang setengah bulan itu sangat aneh. Berkat akal sehatnya, dia menyadari bahwa setiap kali pedang setengah bulan ini mencapai kecepatan tertentu, kekuatan misterius akan memaksanya untuk melambat. Kalau tidak,
ia bisa dengan mudah mengejar Wang Lin. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tertinggi. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera berteleportasi. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di pinggir area. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang tanpa jeda sejenak. Zhou Wutai sedikit ragu sebelum mengejar Wang Lin. Sedangkan untuk wanita itu, dia sedikit ragu sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Wutai. Semua pedang harta karun berhenti di sini, hanya pedang setengah bulan yang tidak berhenti sama sekali dan keluar dari area cekungan. Setelah pedang setengah bulan meninggalkan cekungan, kecepatannya tiba-tiba meledak. Kekuatan misterius yang memperlambatnya sepertinya telah melemah, menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, pedang setengah bulan melewati Zhou Wutai dan menyerang Wang Lin. Dahi Zhou Wutai dipenuhi keringat dingin. Ketika pedang itu melewatinya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya merasakan angin kencang dan melihat titik hitam menghilang ke cakrawala. Barang apa itu? Kecepatan yang sangat cepat. Setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Wutai terkejut saat dia mengejar Wang Lin dan pedangnya. Saat Wang Lin terbang menjauh, dia harus memperlambat kecepatan karena setelah meninggalkan area cekungan, retakan mulai semakin sering muncul. Setelah menghabiskan beberapa waktu menghindari perpecahan, dia memilih untuk berhenti di puncak gunung. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat sebuah gunung memancarkan cahaya berwarna pelangi. Gunung ini tampak persis sama dengan gunung roh yang digambarkan Si Tunan kepadanya. Hampir seketika setelah dia berhenti, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Wang Lin sudah bersiap dan segera berteleportasi sejauh 10.000 kaki. Dengan keras, gunung tempat dia berada runtuh. Dengan kilatan cahaya biru, pedang setengah bulan itu terbang keluar dari reruntuhan. Pada saat yang sama, pesan keluar dari pedang bulan sabit. Tinggalkan dia di sini. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, tapi kali ini dia merasakan sakit di lengan kirinya. Ketika dia muncul kembali 10.000 kaki jauhnya, lengan baju di lengan kirinya muncul luka. Kecepatan yang luar biasa. Setelah Wang Lin muncul kembali, dia berteleportasi lagi. Dia tidak berani berteleportasi terlalu jauh, karena jika dia berada di dekat celah, itu akan berbahaya. Akibatnya, setiap kali Wang Lin berteleportasi, akan ada kilatan cahaya biru dan tempat Wang Lin berada akan runtuh. Pedang setengah bulan itu sepertinya sudah gila mengejar Wang Lin. Dengan cepat, Wang Lin berteleportasi sejauh 10.000 kaki dan segera pindah ke samping. Kemudian sebuah celah diam-diam muncul di sebelah tempatnya berada. Tepat setelah Wang Lin berteleportasi, kilatan cahaya biru menembus tempat dia berada. Segala sesuatu yang dilewati cahaya biru hancur, termasuk gunung, bumi, dan bahkan beberapa celah yang muncul sebelum semuanya runtuh. Melihat hal ini menyebabkan tengkorak Wang Lin tergelitik. Dia sekali lagi berteleportasi tanpa ragu-ragu. Kali ini dia merasakan sakit di kaki kanannya dan darah segar keluar darinya. Setelah muncul 5 km jauhnya, tangan kanan Wang Lin mengusap lukanya, menyebabkan lukanya menutup dan darahnya hilang. Harta karun apa ini? Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin. Dia hanya pernah melihat kecepatan seperti ini pada satu hal lain, dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Setelah membandingkan keduanya, kecepatan mereka hampir sama persis, hanya kekuatan bilahnya yang lebih kuat. Ini terbuat dari satu bagian jiwa saja. Milik siapakah potongan jiwa ini yang memiliki kekuatan elemen logam yang begitu kuat? Pedang ini adalah harta karun. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, dan segala sesuatu di sekitar tempat dia berada runtuh sekali lagi. Bilahnya menjadi lebih cepat dan Wang Lin segera tidak mampu mengimbanginya. Jika dia ceroboh sesaat saja, dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapa Zukwezi sangat takut pada jiwa keempat. Aku harus menjadikannya milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu jentikan, Su Liguo dipaksa keluar dari pedang surgawi olehnya. Su Liguo, bersabarlah sebentar seperti yang kamu lakukan pada nenek moyang klan iblis raksasa. Begitu aku mendapatkan kembali jiwaku, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan Su Liguo terbang ke udara. Su Liguo menjerit dan hendak melarikan diri ketika pedang bulan sabit menangkapnya dan mereka menghilang.
Teriakan Su Liguo terdengar dari kejauhan. Tuan, jangan lupa untuk menyelamatkan saya. Mata Wang Lin berbinar saat dia memegang pedang surgawi. Dia dan Su Liguo terhubung, jadi dia bisa merasakan di mana dia berada. Selain itu, roh pedang itu tidak boleh menyakiti Su Liguo karena dia mempunyai niat lain. Dan Su Liguo adalah iblis, jadi dia tidak mudah dihancurkan. Saat ini dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk menangani pedangnya saat ini. Dengan Su Liguo sebagai umpan, dia akan punya banyak waktu di masa depan untuk mendapatkannya. Setelah dia menyingkirkan pedang surgawi itu, dia melihat ke arah gunung berwarna pelangi di kejauhan dan hendak terbang ke sana. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat gunung di dekatnya. Di sana dia melihat sosok berwarna merah. Sosok ini dipenuhi kehampaan dan kesepian. Dia berdiri di sana seperti kupu-kupu merah yang ingin pergi bersama angin tetapi terpaksa tetap tinggal. Jika kupu-kupu merah ada di sini, maka Qian Feng juga ada di sana. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan menyebar. Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Mata Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya pada kupu-kupu merah dan berkata dengan keras, "Lama tidak bertemu, sesama kultivator kupu-kupu merah." Sosok merah di puncak yang tidak terlalu jauh itu dipenuhi dengan rasa hampa. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan kemudian, dalam sekejap mata, dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1000 kaki darinya. Setelah dia mendekat, matanya yang hampa dan kosong tercetak di benak Wang Lin. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada kupu-kupu merah dan bahkan menyadari kehadirannya ketika dia melawan Qian Feng. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengannya lagi setelah bertarung melawannya. Apa yang dilihat Wang Lin di mata kupu-kupu merah hanyalah kematian. Kupu-kupu merah saat ini masih cantik, tetapi Wang Lin tidak bisa lagi melihat putri surga yang sombong dan sombong seperti dulu. Kupu-kupu merah di masa lalu adalah kejeniusan Sui Yue, putri terberkati dari surga, seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin hanyalah seekor semut, dan pertemuan kecil mereka akhirnya menyebabkan pertempuran yang menentukan. Meskipun demikian, dalam hati Wang Lin, dia tetap menghormatinya. Rasa hormat ini adalah pengakuan seseorang terhadap lawannya. Melihat lawan masa lalunya sekarang seperti ini membuat Wang Lin menghela nafas. Ungkapan, walaupun segala sesuatunya tetap sama, orang-orang tidaklah salah sama sekali. Membandingkan masa lalunya dengan sekarang, Wang Lin lebih suka melihat kupu-kupu merah yang sombong dari sebelumnya. Hanya dengan melawan orang-orang seperti dia dapat melangkah menuju puncak kultivasi. Wang Lin menghela nafas. Dia mengubur penyesalan di dalam hatinya saat dia melihat kupu-kupu merah dan berteriak, "Qian Feng, keluar!" Kupu-kupu merah berdiri di sana memandang ke langit dengan mata tanpa emosi. Suara Qian Feng terdengar dari kehampaan. "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu menuju Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan hendak menuju Gunung Roh. "Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin bertarung melawan Cheng Niu lagi? Saya akan memberi Anda kesempatan itu hari ini. Bunuh dia!" Suara Qian Feng terdengar dari kejauhan dan kemudian dia menghilang. "Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk bertemu teman lamamu, jadi luangkan waktumu. Begitu aku mendapatkan bagian jiwaku, aku akan datang dan berurusan denganmu." Kekosongan di mata kupu-kupu merah menghilang dan digantikan dengan keinginan untuk berperang. Dia bergerak sebelum Wang Lin untuk memblokirnya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Di saat yang sama, aura kuat menyebar dari kupu-kupu merah. Aura ini tidak lebih lemah dari aura Wang Lin dan mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak jauh dari itu. "Cheng Niu," suara dingin datang dari kupu-kupu merah saat tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat dia memandangnya. Dia tidak terburu-buru mencari Qian Feng,
dan dia tidak menyangka gunung roh ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam kristal planet budidaya, maka gunung roh seharusnya tidak ada. Namun, sekarang setelah dia melihat gunung roh, semua ini menjadi aneh. Tetapi karena Qian Feng ingin pergi mengintainya, biarkan dia. Mata kupu-kupu merah berbinar dan dia mengayunkan pedang merahnya. Pedang itu terlepas dari tangannya dan melesat ke arah kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mundur, lalu tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan batasan yang tak terhitung jumlahnya dikibarkan, membentuk perisai di depannya. Pedang merah itu mendarat di lapisan perisai, menciptakan serangkaian suara gemuruh yang bergema di seluruh area. Sejumlah besar tanah dan pasir beterbangan ke udara. Kilatan merah terlihat di dalam tanah dan pasir saat kupu-kupu merah dengan cepat keluar. Sepotong es merah kini ada di tangannya. Es merah mengeluarkan aura dingin dan segera menutupi area sekitarnya dengannya. Saat kupu-kupu merah mendekat, niat bertarungnya berkedip sejenak, mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Saat dia mendekat, bibirnya bergetar. "Bunuh aku!" Suara samar keluar dari mulutnya, tapi kesedihan dari matanya menghilang dan digantikan oleh niat bertarung yang kuat itu. Kekuatannya mencapai puncaknya saat dia menyerang Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Saat dia mendengar suara kupu-kupu merah, tatapannya ke arahnya menjadi rumit. Kupu-kupu merah belum kehilangan kewarasannya, masih ada sepotong yang tersembunyi dengan baik. Kupu-kupu merah bangga, harga dirinya berasal dari tulangnya, dari keberadaannya. Dia bangga seperti mawar sejak dia dilahirkan. Sepotong kewarasan yang dia sembunyikan dengan baik lebih baik mati daripada hidup sebagai seekor anjing. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghadapi kupu-kupu merah yang masuk. Tangan kanannya terulur dan helaian gas pembatas mulai bersinar sambil berkumpul di tangannya. Tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tangannya. Memegang tombak di satu tangan, mata Wang Lin seperti kilat, lalu dia menatap kupu-kupu merah dan menusukkan tombak itu ke arahnya. Suara yang tercipta dari tusukan itu mirip dengan suara ratapan ratusan hantu. Suara ini berasal dari ujung tombak dan bergema di seluruh area. Dia tiba-tiba menempelkan bongkahan es merah di dahinya. Pada saat ini, cahaya merah bersinar dari dahinya dan kemudian lapisan es merah menyebar darinya, membentuk satu set baju besi merah. Armor ini menutupi dirinya sepenuhnya dan mengeluarkan aura dingin. Cahaya yang menerangi armor membuatnya semakin cantik. Saat ini dia seperti perang surgawi. Selanjutnya, armor itu mulai bersinar merah dan cambuk hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Penghancur jiwa. Cambuk ini diberikan kepadanya oleh Qian Feng untuk menangani Wang Lin. Mata kupu-kupu merah menampakkan cahaya misterius saat dia menjentikkan cambuk di tangannya, menyebabkan serangkaian suara letupan dari tempat cambuk itu melewatinya. Cambuk itu bergerak seperti naga dan melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan tombaknya bergerak pada saat bersamaan. Dia mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Hembusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi keluar dari ujung tombak. Soul Laser dan tombaknya bertabrakan. Gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan cambuk dan tombak begitu kuat hingga seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Hembusan angin mendorong seluruh kekuatan gelombang kejut menuju kupu-kupu merah. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Saat Soul Laser mengenai tombaknya, tombak itu terlepas dari tangannya. Soul Laser bergerak seperti kilat hitam saat ia menerobos gelombang kejut menuju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia bergumam, "Soul Laser." Cambuk ini pernah menjadi miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya segera setelah meminumnya. Sekarang dia melihat cambuk ini lagi, dia harus menyimpannya kali ini. Adapun kupu-kupu merah, dengan hembusan angin yang mendorong gelombang kejut ke arahnya, dia harus mundur. Aura dingin dalam jumlah besar keluar dari armor merah dan meluas ke depan. Gelombang suara retakan terdengar saat berbagai patung es terbentuk di udara di hadapannya. Aura dingin ini membekukan gelombang kejut, mengubahnya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap baju besi itu.
Kupu-kupu merah mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung es di depannya. Serangkaian suara berderak terdengar saat retakan muncul di lapisan luar patung. Retakannya meluas seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada permukaan halus yang tersisa pada patung es tersebut, dan dengan keras, permukaan tersebut pecah. "Bunuh aku!" Kupu-kupu merah menunjukkan ekspresi kesusahan, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, Soul Lasher bergerak di sekitar tubuhnya seperti naga dan armornya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin memandang kupu-kupu merah dan mengangguk dalam diam. Dia menyentuh tas pegangannya dan kapak raksasa muncul di tangannya. Langit menjadi gelap segera setelah kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di bilah kapak. Untaian petir ungu berpindah dari kapak ke tubuh Wang Lin, menyebabkan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keinginan untuk berperang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di dalam hatinya. Kapak ini dipanggil oleh nenek moyang klan iblis raksasa sebelum dia meninggal. Itu adalah senjata nenek moyang pendiri klan iblis raksasa yang terjebak di bawah sekte mayat di Zhao. Setelah Wang Lin mendapatkannya, dia awalnya akan membiarkan tubuh aslinya menggunakannya. Namun, sekarang pedang surgawi tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa. Ini adalah senjata terbaik untuk dia gunakan dengan kekuatan penuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Lampu merah keluar dari mulutnya dan berbentuk mawar merah kristal. Mawar ini mulai melayang di hadapannya. Lalu tiba-tiba terbuka. Saat mekar, asap merah keluar dari bunganya, dan sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat, itu persis sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. "Cheng Niu, bertindak sekarang!" Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melihat Wang Lin.